Terlihat, Lihat, Pak. Oke. Terlihat, Pak. Ya, jadi topik kita untuk perkuliahan hari ini adalah high strength concrete. Oke. Apakah ini sudah pernah dibahas oleh dosen sebelumnya? Sebelum UTS, Pak Pujo mungkin? Atau belum? Belum, Pak. Belum, Pak. Belum ya? Oke. Ya, nggak usah lama-lama lah. Oke, jadi beton mutu tinggi itu sebenarnya kalau kita lihat arti dari katanya itu sangat literal ya. Artinya mutunya lebih tinggi daripada normal. Berapa sebenarnya rentang dari mutu beton tersebut? Itu kalau kita lihat klasifikasinya berdasarkan kekuatannya, kalau yang ordinary atau beton normal ya, itu kisaran dari 20 sampai 60 MPa. Nah, ini beton yang cukup banyak digunakan untuk bangunan, gedung, irigasi, seperti itu ya. Bahkan ada juga beberapa komponen struktur jembatan yang masih menggunakan beton ini. Contohnya seperti girder jembatan, kemudian pier atau pilar atau kolom jembatan, kemudian pile cap. Jadi ini yang paling banyak lah dipakai karena harga juga. Jadi kalau kita beli suatu beton ready mix gitu, meskipun sebenarnya aturan dari komposisinya tidak terlalu jauh berbeda antara beton tinggi dan beton normal, pasti harganya akan lebih murah beton normal gitu ya. Jadi harga dari material beton ready mix itu sendiri tergantung dari mutu yang mau kita capai gitu. Nah, untuk beton mutu tinggi atau high strength concrete, kekuatan tekannya dimulai dari 50 MPa sampai dengan 100 MPa. Seperti itu ya. Kemudian ada lagi istilah beton mutu yang sangat tinggi atau very high strength concrete, di mana kekuatan tekannya atau compressive strength-nya itu di antara 90 sampai dengan 200 MPa. Nilai yang ini ya sudah menyerupai kuat leleh dari suatu material baja polos seperti itu. Nah, kenapa sih kita perlu beton mutu tinggi gitu ya? Toh yang kita pakai dalam konstruksi adalah suatu material beton bertulang gitu. Jadi ada kombinasi antara beton dan tulang. Jadi sebenarnya penggunaan beton mutu tinggi ini pada hakikatnya untuk menjamin ketika kita merencanakan suatu komponen struktur di mana peran dari kuat tekan cukup besar, contohnya seperti jembatan, kolom jembatan gitu ya, atau suatu girder jembatan yang menerima beban dinamis yang cukup besar, dan kita kemudian filosofi desain yang kita anut apakah compression control atau tension control, di mana compression control ini kita memerlukan mutu yang lebih tinggi biar struktur kita kapasitasnya lebih tinggi gitu. Nah, jadi sangat-sangat tergantung. Bentar ya, saya tutup pintu dulu. Ya, sehingga kita harus menggunakan beton yang mutunya lebih tinggi gitu ya. Dan ini hanya bisa dicapai umumnya ketika kita melaksanakan praktek fabrikasi di workshop atau biasanya digunakan untuk beton-beton precast. Tantangan yang biasa kita dapatkan kalau kita ngecor case inside itu biasanya betonnya turun drastis karena quality controlnya kurang bisa dijamin gitu ya. Oke, paham sampai sini? Saya izin bertanya, Pak. Iya, silakan. Untuk yang di beton mutu normal itu kan, Pak, mulainya dari 20 sampai 60 MPa. Tapi kenapa yang mutu tinggi justru mulai dari 50, Pak? Kenapa nggak mulai dari 60, Pak? Karena kan batas-batas dari mutu normal 60, Pak. Iya, jadi sebenarnya ada margin yang kita pakai dalam perencanaan. Dalam mix kita kan kita punya margin tuh, Mas, ngerti ya?
margin. Jadi misalkan FC kita tercapainya berapa gitu ya, ngerti ya? Ya, Pak. Idealnya kan sebenarnya 50, tapi beton normal yang kita rencanakan punya margin sendiri, dia bisa di bawah itu atau bisa di atas itu, paham ya? Ya, Pak. Ngerti ya maksud saya? Kalau kamu rencanakan mix design kan pakai margin ya, batas margin ya, paham? Ya, Pak. Jadi biasanya kalau yang kita rencanakan sekitar 50 MPa itu biasanya meningkat gitu. Jadi biasanya range-nya seperti itu. Dan yang mempengaruhi nanti itu adalah sebenarnya komposisinya gitu. Dan tipe material yang kita pakai, agregatnya. Seperti itu Mas Ide. Paham ya? Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Oke, nah ini tadi sudah saya sempat sebutkan bahwa penggunaan beton mutu tinggi itu sekali lagi tergantung komponen struktur yang mau kita rencanakan gitu ya. Apakah dia membutuhkan kuat tekan yang tinggi untuk serviceability yang baik atau nominal capacity yang lebih baik, itu sekali lagi tergantung dari bagaimana mekanisme beban yang bekerja seperti itu. Nah, paling banyak dipakai di jembatan bentang panjang, kemudian high rise building atau tower gitu ya, atau bangunan-bangunan offshore yang lainnya seperti itu. Nah, ada hal menarik kalau kita menggunakan material beton tinggi itu, biasanya ukuran agregat kita jauh lebih kecil. Nah, sekarang batas agregat untuk beton mutu normal itu kira-kira berapa senti agregat kasar ya? Lupa. Maksimal kan sekitar 4 senti ya, benar ya? Iya, Pak. Iya, Pak. Benar ya? Nah, jadi kalau di beton normal itu biasanya material yang kita pakai jauh lebih kecil, kemudian ada bentuk grind size dari kerikil kita, gitu-gitu ya. Dan ketika kita menggunakan material yang grind size atau ukuran butiran atau bentuk dari agregatnya lebih kecil, otomatis porositasnya mengecil. Jadi microstructure-nya lebih baik. Ngerti ya? Paham? Paham, Pak. Microstructure yang lebih baik itu menyebabkan permeabilitasnya lebih rendah dibandingkan dengan beton normal. Paham ya? Nah, ini bisa memperbaiki durabilitas dari suatu material beton. Ngerti ya? Makanya biasanya ditempatkan beberapa pertimbangan untuk bangunan-bangunan offshore. Ngerti? Ngerti, Pak. Oke. Nah, ini contohnya yang sudah pernah diterapkan, dan ini sebenarnya masih cukup praktikability-nya cukup baik, karena untuk mencapai beton dengan mutu 80 MPa ini sudah sangat-sangat bisa kita lakukan di Indonesia ya. Jadi yang pertama itu ada Akagawa Railway. Kalau dilihat memang dia rangka baja, tapi deck-nya dia menggunakan mutu dengan kuat tekan 80 MPa. Kemudian adalah di River Plaza di Chicago dengan mutu 63 MPa seperti itu. Ini cuma contoh. Oke. Nah, kalau di sini kita lihat konsep desain campurannya. Jadi sebenarnya high strength maupun very high strength concrete itu bahan dasarnya sebenarnya sama dengan beton normal. Jadi terdiri dari semen, pasir, batu pecah, air, dan admixture ya. Paham ya? Nah, yang membedakan adalah satu, biasanya untuk high strength concrete, supaya kita bisa menjaga kestabilan atau konsistensi mutu, itu yang kita gunakan adalah semen tipe 1. Oke? Kamu juga sudah lihat tipe-tipe semen ya. Kenapa? Karena kalau kita menggunakan semen PVC gitu-gitu ya, semen yang dijual seperti 3 roda, dan seterusnya, semen ini itu mengandung material pozolan tambahan. Jadi sudah ada gabungan antara bahan semen utama dengan material pozolan seperti fly ash. Sehingga tiap batch-nya kalau kita beli 1 sak, 2 sak dengan batch-batch yang berbeda, itu akan menyebabkan adanya pengurangan kuat tekan dari semennya itu sendiri atau mineralnya berubah. Jadi oxide composition dari suatu material si semen itu akan berubah. Makanya tidak bisa konsisten dengan mix design yang kita punya,
kita merencanakan suatu beton dengan target kuat tekan sekian, itu tidak bisa tercapai gitu. Makanya biasanya kita menggunakan semen tipe 1, dan semen tipe satunya ini ada berbagai macam, tergantung dari produk yang kita mau pilih. Biasanya tulisannya tuh kayak gini-gini kalau kita mau beli, ada CEM 142,5, ada CEM 52,5. Nah, angka ini merupakan representasi dari kuat tekan si semennya itu kalau kita uji. Paham ya? Nah, kalau kita perhatikan bahwa kok bisa dengan mutu segini bisa mencapai suatu kuat tekan yang melebihi dari itu gitu ya. Karena sebenarnya kita punya kerjasama yang cukup baik antara si pasir, si kerikil, dan si admixture yang mampu menambah kapasitas dari si tekan itu sendiri. Paham ya? Sampai sini ya? Halo. Iya Pak. Paham, Pak. Ya, ini nanti tinggal dibaca aja. Jadi agregat dalam campuran betonnya itu 60-80%. Jadi si peranan agregat cukup penting terkait dengan bentuknya, gradingnya, surface-nya, mineraloginya, toughness-nya atau kekerasannya, dan seterusnya ya. Jadi ini merupakan bagian yang penting pada saat kita mau menciptakan suatu beton mutu tinggi, seperti itu. Oke. Kemudian ini berikutnya sifat-sifat agregat yang mempengaruhi high strength concrete gitu ya. Yang pertama adalah keawetan. Oke, jadi sebenarnya kan beton itu terbentuk dari bahan-bahan alam. Jadi agregat yang kita punya itu bisa kita dapatkan dari berbagai daerah gitu ya. Dan tiap daerah ini, kalau misalkan kita membeli suatu agregat kasar, misalkan tipe pasir, chemical properties dari si material-material ini itu berbeda-beda. Kemudian ya sama seperti kamu beli barang gitu. Jadi sebenarnya tingkat keawetan dari suatu agregat itu juga berbeda-beda. Ada yang gampang tergerus misalkan ya, ada yang memang betul-betul baik gitu ya. Jadi ini akan sangat mempengaruhi beton yang akan kita buat seperti itu. Kemudian susut dan rangkaknya dari suatu material agregat tersebut itu juga ada selain dari beton itu sendiri ya. Kemudian konduktivitas panas itu juga berpengaruh gitu, karena biasanya kalau kita merencanakan beton mutu tinggi itu semennya biasanya jauh lebih banyak dibandingkan dengan beton-beton normal. Kemudian air yang kita pakai lebih sedikit gitu ya. Nah, itu akan menyebabkan sebenarnya panasnya si fresh concrete kita. Kalau misalkan agregat yang kita pakai ada konduktivitas panasnya, itu akan mempengaruhi sifat-sifat dari beton kita juga gitu ya. Kemudian gradasi, nah, harusnya sudah belajar nih gradasi dari agregat melalui ukuran saringan kita, paham ya? Apakah gradasi menerus atau bukan gitu. Kemudian modulus elastisitas dari agregat, karena akan sangat mempengaruhi modulus elastisitas material beton kita gitu ya. Kemudian kekuatan sudah pasti dari crushing. Kalau kamu nguji Los Angeles itu kekuatan kekerasannya seberapa besar. Kemudian ada koefisien pengembangan gitu ya. Kemudian berat jenis, volume, dan ekonomis. Ini sebenarnya ekonomis tergantung dari harga sih, yang lebih baik pasti lebih mahal gitu. Oke, bisa ya. Sebenarnya tinggal dibaca-baca aja ini. Hanya saya jelaskan sedikit. Kemudian untuk yang fine aggregate, bentuknya spherical shape. Jadi kalau kita lihat microstructure-nya melalui analisa SEM biasanya, yang baik dia bentuknya adalah spherical. Kemudian teksturnya lebih halus gitu ya. Jadi biasanya kan kamu nguji tuh modulus kehalusan pasir kan, ada persyaratannya. Nah, jadi di sini bisa dicek sesuai dengan kebutuhan dari si fine agregat kita untuk beton-beton tinggi gitu dan seterusnya. Jadi ini hal-hal yang cukup penting. Untuk coarse agregat seperti grain tadi ya. Grain dari coarse agregat kita bentuknya
keras atau ada porositasnya. Jadi si material kita itu padat, seperti kita punya kerikil nih. Kondisinya apakah dia punya banyak poros atau banyak lubang-lubang atau enggak gitu ya. Itu juga penting untuk kita perhatikan pada saat kita mau buat beton mutu tinggi. Kemudian material-material kita harus bersih dari material organik lainnya seperti lumpur gitu. Itu akan mempengaruhi proses kimiawi yang terjadi pada saat kita mencampur dengan semen, dengan pasir, dan lain-lain. Jadi mineralogi dalam beton kita itu harus betul-betul kita perhatikan pada saat kita mau melakukan mixing. Jadi persiapan agregatnya harus betul-betul lebih baik gitu. Nah ini tadi mat ya, kemudian bentuknya tajam-tajam gitu. Nah bentuk agregat yang tajam-tajam itu, yang bentuknya tajam-tajam ya, bukan halus kayak apa ya, kayak batu sungai gitu. Ini nanti pengaruhnya akan ke sini biasanya. Dalam istilah mekanik itu kita bisa bilang, nah jadi dia bisa ngelok tuh. So, sama mungkin analoginya seperti kalau kita pasang batu bata atau kita pasang paving block kan kita kunci ya, paham ya? Jadi yang berperan adalah interlockingnya si pavement itu, kan itu nggak dicor kan? Berarti halo. Iya Pak. Iya Pak. Ya Pak, Mas. Iya. Ya, jadi agregat interlocking itu maksudnya adalah dia akan bisa menambah kapasitas dari suatu beton dengan cara nge-interlock si agregat yang ketika dia terkena stress trajektori atau jalannya si tegangan yang cukup tinggi itu. Jadi dia bisa ngikat gini sampai dia akhirnya lepas, itu bisa menambah kapasitas gitu. Makanya kita perlu bentuk agregat yang bentuknya tajam-tajam. Tapi bukan kayak pisau gitu ya, tapi dia lancip-lancip gitu loh. Nah, seperti itu. Nah, di sini untuk meningkatkan mutu beton, ada 3 konsep dasar yang perlu kita perhatikan ya. Yang pertama adalah peningkatan kekuatan pasta semen. Jadi semen kita itu adalah material pengikatnya. Jadi kita harus memastikan bahwa si semen kita kualitasnya baik gitu ya. Nah ini yang paling sangat obvious itu adalah mengurangi rasio faktor air semen. Paham? Paham ya? Iya, jadi ini yang paling gampang kalau kita mencapai mutu tinggi. Tetapi ada konsekuensinya. Meskipun kita menggunakan super plasticizer atau biasa kita sebut sebagai ya, HRWR. Ada MRWR ya, medium gitu juga ada. Nah, jadi workability kita memang kelihatan lebih baik pada saat kita ngecor. Cuma pada saat kita nuang, satu, hardennya lebih cepat. Jadi setting time bisa lebih cepat. Itu juga konsekuensi kalau kita menggunakan beton-beton tinggi. Jadi harus sesegera mungkin kita lakukan pemadatan ketika dituang gitu ya. Karena untuk mencapai suatu mutu yang lebih tinggi, air itu harus berkurang. Semen itu harus lebih banyak dibandingkan dengan ini, yang dengan beton normal. Makanya caranya kita mengurangi air gitu. Nah, ini yang paling obvious dan biasanya salah satu tolak ukur yang paling gampang kita ambil kalau kita mau menciptakan suatu beton dengan material yang lebih tinggi gitu. Dengan menambahkan super plasticizer tadi. Jadi tipe HRWR itu ada yang bisa berupa retarder atau memperlambat waktu setting, ada yang bisa mempercepat waktu setting, ada yang bisa meningkatkan mutu benda uji meskipun dalam kurun waktu tidak sampai 28 hari gitu ya. Jadi kita bisa mencapai target dari suatu compressive strength itu lebih cepat dari waktu yang 28 hari itu. Meskipun pada hakikatnya kita tetap harus menggunakan FC prime 28 hari untuk evaluasi seperti itu. Paham ya? Kemudian ada bahan-bahan tambah yang kita pakai selain admixture tadi, kita menggunakan material-material seperti silika fume,
Jadi silikavium itu bisa menambah kuat tekan karena dia punya kalsium yang cukup tinggi. Nah, kemudian fly ash ini yang perlu diperhatikan, yang perlu kita ambil adalah fly ash kelas C minimal ya. Karena kelas C itu dia punya kalsium juga yang cukup tinggi, yang akan menambah kapasitas tekan dari suatu beton. Nah, caranya gimana tahunya kalau dia kelas-kelas N, C, F gitu ya? Sebenarnya kita harus melakukan analisa material untuk itu, untuk mendapatkan komposisi dari chemical oxide oxide propertiesnya seperti CO2-nya berapa dan seterusnya. Nanti kita cek persentase dari suatu material itu berapa persen, jadi karbonnya berapa dan seterusnya. Cara lain yang paling gampang adalah kamu punya fly ash, terus coba aja dicampur dengan air, kemudian dituang ke cetakan gitu ya. Selanjutnya kamu coba lihat apakah dia tersetting mengeras gitu, seperti suatu material mortar pada umumnya gitu ya. Kalau dia bisa mengeras berarti si kalsiumnya berperan. Jadi dia berarti bisa menyumbangkan kekuatan yang cukup baik dibandingkan dengan material-material fly ash yang kelas F gitu. Kalau kelas F pasti lebih jelek karena dia sebenarnya kelas F itu kita pakai untuk membatasi kuat tekan biasanya, seperti itu ya. Dan biasanya material kelas F ini yang paling baik kalau kita pakai di beton geopolimer gitu. Kemudian pemilihan kualitas agregat yang baik, tidak mengandung lumpur seperti tadi ya. Kemudian lekatan antara pasta semen dengan agregat. Oke. Jadi ini sebenarnya pada hakikatnya selama produk raw material kita baik dengan faktor air semen yang kata kuncinya tadi ya, dan admixture itu yang kita gunakan sesuai, kemungkinan besar kita akan berhasil menciptakan suatu beton mutu tinggi seperti itu. Paham? Sampai sini? Halo. Gile Farida. Paham, Pak. Ya. Nah, ini contoh kuat tekan beton silinder 1530 ya. Jadi normal, strength concrete, high strength concrete, very high strength concrete yang dilakukan oleh Prof. Loren pada tahun 1990. Jadi ini agregatnya ya. Yang dipakai gitu ya. Kemudian pasirnya dengan ukuran yang sama. Kemudian semennya tipe 1. Nah, ini ada 420, ini juga nih. 420 itu 42 MPa gitu ya. Kemudian ada yang pakai admixture sama enggak gitu. Ini airnya berapa, slumpnya berapa. Jadi kalau kita lihat sini perbedaannya slumpnya lebih tinggi karena airnya lebih sedikit gitu ya. Kemudian kita dapatkan FC prime-nya sekitar 54, 76, 105. FT-nya juga akan meningkat otomatis ya. Kemudian model elastisitasnya juga pasti lebih tinggi gitu. Jadi seperti inilah kalau kita mau menciptakan suatu beton mutu tinggi, pasti admixture itu berperan penting. Gitu. Nah, CF ini dia silikavium ya, jadi dia nambah di sini. Oke, ini strength menggunakan OPC. Oke. Terkait dengan temperatur ya, dari hidrasi yang terjadi dari suatu material. Jadi kalau kita lihat ketika strength-nya meningkat terus, tapi kita dapatkan seperti ini temperaturnya. Nah, jadi karena semen yang kita pakai tuh lebih banyak, airnya lebih sedikit, itu otomatis menciptakan hidrasi yang cukup signifikan pada suatu material. Seperti itu. Ini susut di beton kita yang terjadi kalau kita menggunakan semen ya.
Ini kalau ada tulisan BFS ini itu adalah material tambahan seperti fly ash. Kemudian ini furnace slag nih. Ini blast furnace slag ya yang dipakai. Jadi tipenya sebenarnya sama seperti fly ash, tapi mineralnya berbeda gitu. Jadi kita bisa lihat shrinkage-nya yang terjadi ya berdasarkan penggunaan dari si material kita gitu. Seterusnya nanti bisa dibaca. Oke. Sebentar, ini apa nih bahan-bahannya? Oh, ini untuk tulangan nih. Jadi nggak usah kita bahas nih. Atau sudah belum dijelaskan? Yang ini. Nah, ada hal menarik kalau kita perhatikan di high strength concrete itu. Jadi high strength concrete itu kalau kita uji tekan, jadi ini ya, sesuatu yang lebih tinggi mutunya saya uji tekan, kondisinya bisa seperti apa? Nah, beton itu kuat terhadap tekanan lemah terhadap tarik, benar ya? Benar, Pak. Iya, Pak. Tapi apakah dia termasuk material yang ductile atau brittle? Material yang ductile atau getas? Beton itu? Getas, Pak. Getas. Apakah faktor getas beton itu tergantung dari mutunya? Iya, mungkin. Tergantung dari mutunya ya. Jadi semakin tinggi mutu beton, apakah semakin getas atau semakin tidak getas? Semakin tidak getas, Pak. Semakin tinggi semakin tidak getas. Iya. Semakin getas, Pak. Makin tinggi Semakin getas ya. Semakin tinggi semakin getas. Ya. Jadi yang benar itu seperti itu. Sama prinsipnya dengan tulangan. Jadi kita punya tulangan itu kan ductile ya, metal. Kita tarik. Jadi semakin tinggi mutu tulangan, semakin getas gitu. Sama halnya dengan beton. Jadi kalau kita nguji beton 30 MPa pada saat kita tekan, terbentuk compression band di sini ya, shear band, tetap, vertikal, atau tergantung lah proses mode of failure-nya tergantung dari komposisi atau penyebaran dari agregat yang kita kerjakan yang ada di sini. Nah, kalau dengan 30 MPa retaknya itu udah terbuka aja di sini, tetap turun grafiknya gitu ya, manjang. Jadi kalau saya gambarkan bisa begini. Jadi ini adalah tegangan, ini adalah regangan. Nah, jadi beton mutu 30 MPa mungkin begini. Ini ya. Terus kita mau uji beton mutu tinggi dengan FC prime sekitar 80 MPa. Dia akan seperti ini. Paham ya? Kalau kita mau uji beton very high strong 100 MPa, dia akan seperti ini. Jelek banget. Nah, bisa dilihat nggak polanya? Ini 30, ini 80 contohnya ya. Dan ini 150 contohnya. Apa yang berbeda di sini? Yang bisa kita simpulkan? Makin tinggi kuat tekannya semakin getas. Iya, semakin getas, Pak. Semakin getas ya. Jadi regangannya mengecil. Nah, kenapa? Ini sebenarnya ada asosiasinya dengan kondisi ketika kita uji tekan. Jadi kalau kita lihat ini ekornya si post peak-nya dari si beton. Sorry, ini kebalik ya. Ini 30, ini 80. Sorry, kebalik. Ini 30, yang ini yang 80 ya. Nah,
Jadi ini kita punya post peak, ini adalah peak misalkan ya, peak, di mana nilainya sekitar 0,2%. Oh, Pak Bambang, sampai dengan 0,3 biasanya gitu ya. Jadi jangan yang di sini. Ini sama sebenarnya untuk yang lain. Nah, kalau dia sudah mencapai seperti itu, kondisi post peak ini pasca, jadi retaknya terbentuk, membuka si betonnya gitu ya. Kemudian beban masih bisa turun. Jadi dia punya kapasitas yang post peak-nya lebih baik gitu. Dengan beton yang lebih tinggi, ketika kita tes 80 MPa, agregatnya biasanya terbang. Paham ya? Pecah langsung, terbang gini. Karena dia kan tertekan, langsung terbang gitu. Maksudnya dia terlempar dari si betonnya ini. Beton mutu ini kita malah nggak tahu. Ketika ini terjadi biasanya langsung pecah semua, lebih dramatis lagi. Jadi semakin getas. Kalau kita membayangkan sesuatu yang getas itu kan pasti langsung pecah gitu ya. Nah itu yang terjadi di beton kita. Kalau kamu bisa lihat di YouTube nanti, ada simulasi dari pengujian tekan beton mutu tinggi sama beton mutu biasa gitu. Jadi itu aja sih sebenarnya. Aplikasinya umumnya biasanya di girder jembatan. Kalau misalkan kita perlu mutu yang tinggi karena desain jembatan kita adalah compression control, contohnya di box girder gitu ya. Itu yang biasa kita pakai untuk beton-beton mutu tinggi seperti itu. Jadi sederhana lah. Ada pertanyaan sampai sini? Halo, halo. Halo? Ya, Pak. Nggak ada ya? Sepertinya. Oke. Iya, jadi kuliah kita topiknya sudah selesai sebenarnya karena di minggu ini itu harusnya kita bahas high performance fiber concrete. Itu sudah pernah saya jelaskan cukup detail di pertemuan kuliah tamu ya. Sudah ya? Iya, Pak. Ya, sudah, Ya, Pak. jadi mungkin itu nanti yang akan saya jadikan tugas. Nanti kamu melihat lagi presentasi saya kemarin, dan itu mungkin akan saya jadikan tugas untuk kalian seperti itu. Ini kan sudah minggu 14, ya tinggal minggu depan kan selanjutnya kan apa namanya EAS gitu ya. Nanti saya infokan EAS-nya seperti apa. Apakah lisan atau tertulis gitu. Nanti saya infokan. Jadi dipelajari aja materi-materi yang sudah pernah saya jelaskan. Apa namanya? Kalau memang nanti ternyata lisan, jadi kalian harus belajar memahami konsep dari topik-topik yang pernah saya jelaskan, termasuk fiber reinforced concrete ya, termasuk itu. Karena sebenarnya dia masuk bagian di apa namanya materi setelah UTS gitu. Oke, ada pertanyaan sebelum kita akhiri? Saya izin bertanya, Pak. Tetapi Yes, dari video yang kemarin itu, Pak, yang dari BIMTEK kemarin, Pak. Kenapa? Nah, itu kan, Pak, ada buat contoh mereka dan nampilin hasil pengujian hammer test gitu ya, Pak. Iya. Terus? Kemudian pada saat data yang ditampilkan itu, Pak, ada kolom, ada baris 1, habis itu ada status oke atau not oke. Kemudian di bawahnya itu ada satu aksen. Nah, satu aksen itu tujuannya untuk apa ya, Pak? Saya masih kurang paham karena ada yang dikosongin gitu dah, Pak. Sebentar, hammer test ya? Iya, Pak. Saya coba cek. Coba saya scan dulu. Mudah-mudahan ini filenya. Saya pernah kerjakan.
Kayak gini ya. Sebenarnya hammer test itu kan dari rebound si hammernya, Mas. Ya, paham ya? Kamu alatnya ditujukan kan kemarin seperti ini ya. Benar ya? Ya, Pak. Oke, yang pertama yang harus kamu pahami bahwa hammer test itu adalah suatu tipe non-destructive test yang dilakukan untuk mengukur tingkat keseragaman kekerasan beton di permukaan. Paham? Paham, Pak. Jadi kuat tekan di permukaan, bukan di inti atau di core-nya, bukan. Oke? Sehingga dalam SNI kita itu tidak diizinkan untuk menjadikan si hammer test ini acuan dalam kuat tekan suatu material beton yang existing. Paham ya? Hanya untuk melihat keseragaman, ya. Jadi sebenarnya keseragaman itu kita ukur di beberapa titik. Misalkan saya punya penampang ini ya. Misalkan yang saya mau ukur adalah parapet atau si flange-nya si box girder ini. Kelihatan nggak mau saya? Kelihatan, Pak. Ya, kelihatan ya. Kelihatan, Jadi Pak. ada berapa titik di dekat-dekat situ yang sama, misalkan ada 20 titik, terus nanti kita lakukan designation, penamaan, posisinya di mana, degree itu adalah derajat alat kita, 90 atau 180 gini ya. Pokoknya gini lah, apakah dia miring, nah itu akan mempengaruhi rebound hammer yang kita pakai nanti. Jadinya adalah nilai yang kita dapatkan, berapa kali kita ambil gitu, kemudian rata-ratanya. Nanti di sini ada faktor ininya, Mas. Kita punya konversi dari rebound itu ke kuat tekan, ya. Nah, itu yang kita perlukan untuk mencari berapa sih kekerasan di permukaan itu. Jadi kalau dalam desainnya mereka ternyata contohnya cut 500 gitu ya, kemudian nilainya naik gitu, berarti sebenarnya oke. Terus nanti yang kita cek adalah rata-rata dari si ininya juga, si rebound ini, nilai kekerasannya dalam satu permukaan itu. Itu maksudnya dari siapa yang presentasi, Mas Yoga atau Mas Angga? Dok Hammer. Saya juga rada lupa, Pak. Tapi yang apa, Pak? Ya, pokoknya oke dan not oke itu tergantung dari si keseragaman rebound yang kita dapatkan di setiap titik yang kita tinjau gitu, Mas. Seperti itu. Aksen itu ya maksudnya ya. Satuannya apa? Kalau yang dibuat di sini kan, Pak, ada dibuat di angka pantul, habis itu dibuat 1 sampai 10. Iya, itu rebound. Ya, kemudian ada salah dibuat di nomor lokasi 145, habis itu oke. Habis itu di bawah oke itu ada satu aksen 45. Nah, saya bingung satu aksen itu tujuan untuk apa? Bisa kamu share nggak? Sebentar, Pak. Yang lain sebelum ini, sambil menunggu ada yang mau ditanyakan? Aman ya? Bisa ya berarti kalau ujian ya? Tugas praktikumnya gimana? Udah selesai semua? Belum, Pak. Belum, Pak. Ini udah minggu ke-14, segera dikejar aja. Ada, Mas? Atau nanti kamu WA saya aja deh kalau misalkan masih ini. Baik, Pak. Kalau saya juga rada lupa menit berapa. Iya, nanti kamu WA saya aja ya. Baik, Pak. Pak, saya ada, boleh saya share? Iya, silakan.
Yang ini mungkin Pak, ini maksud. Ah iya benar Pak. Oh, itu cuma di apa namanya? Lokasi posisinya aja, Mas. Kalau itu. Jadi di titik itu ya, kalau misalkan sebenarnya itu dari lokasi kita. Misalkan kamu nguji kolom, bentar ya. Kotakan. Nah, misalnya kamu nguji kolom di sini ya. Oke? Iya Pak. Paham? Bisa kelihatan ya? Kelihatan Bisa ya? Pak. Halo, halo. Iya Pak, kelihatan Pak. Jadi sebenarnya kita nge-rebound itu di posisi yang kita mau tinjau, kemudian apa namanya, nanti kita tinjau lagi di tempat yang sama, biasanya seperti itu. Kalau kita mau tinjau, paham ya? Itu tuh cuma posisi dari lokasi yang mau kita pakai aja, gitu. Kalau misalkan itu juga nggak ada, nggak apa-apa sebenarnya. Oh iya Pak, terima kasih Pak. Ya, ya. Berarti Pak, yang untuk R rata-rata setelah koreksi itu Pak, itu dapat dari mana ya Pak? Yang paling kanan Pak? Yang mana? Ini. Setelah, Idealnya dari awal ini, Mas. Coba kamu cek. Yang benar itu dari awal. Yang kita baca di awal, angka pantul itu. Idealnya. Nanti saya coba cek lagi ya. Ini dia seperti apa maksudnya ya. Karena biasanya kalau kita kan langsung aja dari angka pantul itu kita ambil rata-ratanya. Ya kita koreksi. Dari rebound itu. Nanti ini nanti saya coba cek dulu maksudnya mereka apa ya. baik Pak, terima kasih Pak. Ya, iya. Saya stop Iya. ya, Pak. Iya. Ada lagi? Tapi kalau yang hammer itu sebenarnya yang sesuai dengan titik itu kita dapatkan rebound sebelum dan setelah kita koreksi, baru nanti kita cek seragamannya berapa, idealnya gitu sih. Tapi yang satu aksennya coba saya perhatikan lagi. Biasanya sih di tempat yang sama dia ngulang gitu. Apa namanya, untuk mendapatkan data kedua gitu. Ada lagi? Permisi Pak, mungkin untuk kode absennya sepertinya belum dari tadi. Nanti saya ini Mbak Rani ya. Soalnya apa namanya? ITS Classroom-nya saya ya, Pak? kadang bisa. Iya, kadang bisa, kadang enggak. Ya baik Pak. Oke. Ya, ada lagi? Udah ya? Ya, jadi perkuliahan kita udah berakhir ya untuk